Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Salsabila Putri Sartika. Nah, di video ini aku akan membahas materi keempat dari pelatihan calon pendamping sebaya ITB 2026 di Day 1, yaitu Guided Helping Conversation Framework. Nah, framework ini sebenarnya adalah panduan langkah demi langkah yang membantu kita sebagai pendamping sebaya supaya tidak bingung ketika menghadapi percakapan pendampingan. Jadi bukan hanya ngobrol biasa, tapi lebih ke percakapan yang terarah, empatik, dan tetap aman bagi kedua belah pihak. Nah, tahap 1, rapport. Nah, di rapport adalah tahap membangun rasa aman dan nyaman. Ini tahap yang terlihatnya sederhana, tapi sangat menentukan apakah dampingan ini mau terbuka atau tidak. Saat seseorang datang bercerita, mereka sedang menilai dulu apakah kita aman untuk diajak bicara. Karena itu, kita mulai dengan hal ringan, memberi ruang dan menunjukkan bahwa kita hadir tanpa menghakimi. Nah, contohnya, gimana hari kamu sejauh ini? Kamu nyaman duduk di sini? Kamu belum siap mulai? Kita bisa ngobrol hal lain dulu ya. uh, Rapor itu bukan basa-basi kosong, tapi rapor ini menunjukkan bahwa kita itu peduli, bahwa ini tuh bukan interogasi, tapi percakapan antara dua manusia yang mau saling berbagi. Selain kata-kata, bahasa tubuh kita juga penting. Postur yang rileks, kontak mata yang pas, tidak terlalu intens, dan senyum kecil bisa membuat dampingan merasa lebih aman. Kadang cuma dari tahap rapport ini saja, dampingan itu bisa mulai menangis atau bercerita panjang. Itu tanda bahwa mereka akhirnya merasa aman. Nah, tahap kedua adalah exploration. Setelah dampingan merasa cukup nyaman, kita masuk ke tahap ini, yaitu inti dari percakapan pendampingan. Di tahap ini, tugas pendamping sebaya adalah membantu dampingan menggali apa sebenarnya yang sedang mereka alami. Kita tidak terburu-buru mencari solusi, tapi fokus memahami. Caranya bisa dengan pertanyaan terbuka, validasi emosi, refleksi, active listening, dan mengamati bahasa tubuh mereka. Contoh pertanyaan eksplorasinya kayak, apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Kapan pertama kali ini mulai terasa berat? Bagian mana yang paling sulit buat kamu? Apa yang kamu harapkan terjadi? Di tahap ini, pendamping sebaya harus nyaman dengan pause atau jeda. Kadang, dampingan itu butuh waktu untuk mikir. Daripada buru-buru ngisi dengan nasihat, lebih baik kita beri ruang. Nah, eksplorasi juga membantu dampingan memahami diri mereka sendiri. Seringkali, begitu mereka menjelaskan masalahnya, mereka mulai sadar akar masalahnya sendiri. Kita hanya memfasilitasi, bukan mengarahkan. Nah, tahap ketiga, action. Setelah masalah dipahami dengan lebih jelas, barulah kita berpindah ke tahap action. Ini bukan berarti kita memberikan solusi, tapi membantu dampingan menemukan langkah kecil yang bisa mereka ambil sendiri. Tujuannya realistis, dapat dicapai sesuai kemampuan mereka, dan tidak membuat mereka makin tertekan. Nah, ada beberapa cara pendamping sebaya itu membantu menentukan actionnya. Yang pertama, mengajak refleksi terhadap hal yang sudah pernah dicoba. Contohnya itu sebelum kamu pernah coba cara apa yang menurut kamu lumayan membantu. Nah, dari sini kita bisa melihat pola apa yang mungkin bisa diperbaiki. Mendorong dampingan membuat langkah kecil. Contohnya, ini yang kedua ya teman-teman. Jadi kayak kira-kira langkah paling kecil dan paling ringan apa sih yang bisa kita mulai? Kalau dari 10 langkah, kita coba ambil langkah nomor 1 dulu nih. Apa sih itu? Nah, langkah kecil ini lebih aman daripada solusi besar yang malah menambah tekanan. Yang ketiga, menawarkan beberapa alternatif tanpa memaksa.
Contohnya, beberapa orang merasa terbantu dengan istirahat pendek, journaling, atau bicara ke teman dekat. Ada yang menurut kamu mungkin cocok? Kita hanya menawarkan kemungkinan, bukan menyuruh. Mengingat batasan pendamping sebaya. Jika masalah sudah berada di luar kapasitas pendamping sebaya, misalnya terkait isu berat seperti self-harm, kekerasan, atau trauma, kita bisa menuju ke link atau lebih ke bantuan profesional ya. Nah, contohnya aku khawatir nih kamu menghadapi hal yang cukup berat. Boleh kalau aku temani kamu mencari bantuan profesional? Nah, dari action ini adalah tentang membantu dampingan kita merasa punya kontrol lagi atas hidupnya. Nah, tahap keempat adalah closure. Closure adalah proses menutup percakapan dengan rapi. Ini penting supaya dampingan itu tidak merasa ditinggal atau bingung tentang apa selanjutnya. Ada 3 hal yang dilakukan pada tahap closure. Yang pertama, berangkum percakapan. Contohnya, jadi hari ini kamu cerita tentang tekanan dari project-project kuliah dan kamu merasa overwhelmed. Kita juga sudah bahas langkah kecil seperti membagi tugas jadi beberapa bagian. Nah, ringkasan ini membantu memastikan kita tidak salah tangkap. Lalu yang kedua, mengonfirmasi langkah berikutnya. Contohnya kayak, kamu mau coba mulai dengan membuat satu langkah kecil malam ini ya. Nah, ini membuat arah tindakan itu menjadi lebih jelas. Yang ketiga, kita menawarkan follow up bila diperlukan. Contohnya, kalau kamu butuh cerita lagi atau merasa berat, kamu boleh hubungi aku ya. Tapi kalau terasa makin berat, aku bisa bantu arahkan ke layanan profesional. Nah, closure ini memberi rasa penutup yang aman. Jadi, Guided Helping Conversation Framework itu tuh terdiri dari 4 tahap: rapport, exploration, action, dan closure. Dengan mengikuti kerangka ini, kita bisa mendampingi teman secara lebih terarah, empatik, dan tetap aman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.